Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Total Quality Management dengan anggota saya sendiri Denisa Putri, NIM 2019 0208 019, dan juga ada Mbak Kirana Anggun dengan NIM 2019 0208 047, ada Mas Kriswanto dengan NIM 2019 0208 059, dan yang terakhir ada Mbak Sri Mulyani dengan NIM 2019 0208 060. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang berbagai pengertian ISO, jenis, dan juga tujuannya dengan dosen pengampu Bapak Humedi Yusuf, SE, MM, Prodi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Nah, langsung aja untuk pemateri yang pertama akan dibawakan oleh Mas Kriswanto. Pengertian ISO adalah pendekatan dari The International Organization for Standardization in adalah badan non pemerintah yang terdiri dari lebih dari 190 negara yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar untuk berbagai industri yang mempromosikan kualitas, keamanan, dan efisien. Meskipun tidak ada perubahan yang dipaksa untuk memenuhi standar dari ISO, memilih pemasukan yang terdapat ISO memastikan bahwa pemasok Anda mengelola bisnis mereka dengan standar yang konsisten, yang mendorong pemborosan dan biaya, dan mendorong kualitas produk dan pengiriman. Dengan adanya organisasi ini akan membuat ISO memberikan spesifikasi untuk kelasnya dalam berbagai macam hal. Perusahaan yang telah terverifikasi oleh ISO akan berpeluang dalam memenangkan persaingan pasar global tersebut karena memberikan jaminan kualitas produk agar konsumen lebih percaya terhadap produk tersebut. ISO. Pada umumnya, ISO memiliki berbagai jenis standar yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan persaingan global. Setelah membahas pengertian ISO, akan ada beberapa jenis ISO yang bisa dipelajari dan sebagai pemahaman untuk para perusahaan yang berencana mendaftarkan standar produknya pada ISO. Di sini ada beberapa jenis ISO yang sudah digunakan oleh banyak produk di Indonesia. Contohnya seperti ISO 9001, ISO IEC atau 1700025, ISO 2800, ISO 5001, ISO 14001, ISO 200, ISO IEC atau 27001, dan yang terakhir ISO TS 16949. Untuk materi selanjutnya yaitu pengertian dari ISO 9001. Sesuai dengan standar ISO 9901 memiliki banyak manfaat bagi industri manufaktur. ISO 9901 membantu menginspirasi perusahaan untuk menemukan cara yang lebih efektif untuk cara pemanen, menyelesaikan masalah kualitas dan masalah yang terkait biaya lainnya, seperti mendorong bisnis untuk menemukan cara yang kreatif melalui persyaratan yang dilalui oleh pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Model yang selanjutnya yaitu ISO atau IEC 17025. Pada jenis ISO ini dapat digunakan oleh perusahaan yang memiliki persyaratan lembaga pengujian, misalnya dari laboratorium dengan jenis yang standar. ISO ini memungkinkan laboratorium untuk menunjukkan bahwa mereka beroperasi secara kompeten dan menghasilkan
hasil yang valid, sehingga meningkatkan kepercayaan pada pekerjaan mereka baik secara nasional maupun di seluruh dunia. Dan ini juga mampu memfasilitasi kerjasama antara laboratorium dan badan-badan lain dengan menghasilkan penerimaan yang lebih luas dari hasil antar negara. Untuk model yang selanjutnya itu ISO 28000. ISO ini adalah standar internasional yang membahas persyaratan sistem manajemen keamanan untuk rantai pasok, atau standar ini menetapkan aspek-aspek untuk membantu organisasi menilai ancaman keamanan dan mengelolanya saat muncul dalam rantai pasok mereka. Manajemen keamanan terkait dengan aspek lain dari manajemen bisnis. Dengan ISO ini, organisasi dapat menentukan apakah ada langkah-langkah keamanan yang tepat dan dapat melindungi properti mereka dari berbagai ancaman. Sedangkan ISO yang keempat adalah ISO 50001. Sebagai standar internasional, ISO 50001 ini menetapkan persyaratan bagi organisasi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan meningkatkan sistem manajemen energi. Ini memungkinkan organisasi untuk mengikuti kerangka kerja spesifik yang membantu mereka mencapai peningkatan berkelanjutan dalam kinerja energi, efisiensi, penggunaan, dan konsumsi. Kerangka kerja ini menetapkan pengukuran, dokumen, dan laporan yang memungkinkan organisasi untuk memantau kemajuan proses dan karyawan mereka menuju kinerja yang energi. ISO ini mengharuskan organisasi untuk membuat kebijakan baru untuk penggunaan energi yang efisien, untuk menetapkan tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebijakan tersebut, dan meninjau dampaknya, benar-benar berusaha untuk mencapai peningkatan berkelanjutan dalam manajemen energi. Sedangkan model ISO yang kelima adalah 14001. ISO 14001 ini adalah standar internasional yang diakui secara luas, yang menetapkan persyaratan untuk organisasi yang ingin meningkatkan kinerja lingkungan mereka dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Kerangka kerja yang didasarkan pada ISO ini akan membantu organisasi mengelola proses jangka pendek dan jangka panjang mereka melalui penggunaan sumber daya yang efisien, yang akan memiliki dampak positif terhadap lingkungannya sendiri. Untuk ISO yang keenam adalah ISO 22000. ISO standar internasional ini juga yang diterima secara global, yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan pangan. Didirikan pada tahun 2005, dan ISO ini berlaku untuk semua organisasi yang terlibat dalam rantai makanan, yang tujuan utamanya adalah untuk memastikan keamanan pangan. Standar ini menguraikan kerangka kerja yang menyelaraskan semua bagian dari rantai pasokan makanan, dari produsen ke konsumen, dan membantu Anda mengurangi bahaya pangan, mengendalikan resiko, dan mencegah kontaminasi. Untuk model ISO yang ketujuh atau IEC 27001 adalah standar internasional yang menetapkan spesifikasi untuk sistem manajemen keamanan informasi. Sertifikat terakreditasi secara independen. Untuk standar ini diakui di seluruh dunia sebagai indikasi bahwa sistem manajemen keamanan informasi selaras dengan praktek terbaik keamanan informasi.
bagian dari seri ISO 27001 standar keamanan informasi. ISO 27001 adalah kerangka kerja yang membantu organisasi membangun, menerapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi. Sedangkan ISO yang ke-8 adalah ISO TS 16949, adalah persyaratan sistem kualitas umum yang dikembangkan bersama oleh industri otomotif AS, Jerman, Prancis, dan Italia dalam upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas dan memastikan integritas pasokan ke industri. Persyaratan ini berlaku untuk organisasi apapun yang memproduksi komponen rakitan dan suku cadang untuk pasokan ke industri otomotif. Pengertian ISO sangat berkaitan dengan jenis-jenis ISO yang telah dibahas. Dengan memahami pengertian dan jenis-jenis sebagai perusahaan yang akan bersaing global, dapat mempersiapkan dan memperhatikan yang harus dilakukan. Setiap bidang akan memiliki jenis ISO yang berbeda, karena semua standar terhadap perusahaan tidak sama. Jenis ISO selanjutnya yaitu ada ISO TS 16949 yang merupakan persyaratan sistem kualitas umum yang dikembangkan bersama oleh industri otomotif Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan juga Italia dalam upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas dan memastikan integritas pasokan ke industri. Nah, persyaratan ini itu berlaku untuk semua organisasi apapun yang memproduksi baik itu komponen, rakitan, dan suku cadangan memproduksi untuk pasokan ke industri otomotif. Selanjutnya ada tujuan dan pentingnya ISO dalam bisnis. Tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Ketika perusahaan sudah menerapkan manajemen dengan baik yang sesuai juga, maka kredibilitas dari perusahaan itu akan terjamin. Maksudnya, ketika perusahaan itu memiliki segala kegiatan, perusahaan itu sudah standar yang terbaik, maka itu akan menghasilkan nilai positif untuk kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu mengoptimalkan kinerja karyawan. Nah, pada tujuan yang kedua ini karyawan dari perusahaan itu dioptimalkan kembali supaya nantinya menghasilkan produk yang berkualitas internasional, sehingga nanti pelanggan itu akan merasa puas dan juga terkesan, serta nantinya juga bisa menjadi pelanggan yang setia. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan goodwill perusahaan, di mana goodwill itu memiliki citra baik di mata perusahaan yang lain. Tujuan yang terakhir yaitu untuk mencegah pemborosan. Nah, ketika perusahaan sudah menerapkan manajemen dengan baik, misal ada penurunan produk, maka perusahaan itu akan mencari solusinya segera mungkin dan juga menemukan akar permasalahannya. Nah, upaya tersebut itu merupakan pencegahan dari pemborosan yang terjadi di perusahaan. Nah, dari materi yang telah kita sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan kita menggunakan ISO, bisnis kita akan mendapatkan banyak keuntungan sehingga perusahaan itu dapat bersaing secara global, dan juga persaingan tersebut itu akan membuat konsumen lebih percaya serta meningkatkan keuntungan pada perusahaan kita. Demikianlah presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.